Setelah memakan sebagian besar roti kukus itu, Ipon merasa kekuatannya telah pulih sedikit. Berjuang untuk bersandar di atas meja, menggunakan tubuh bagian atasnya untuk menopang tubuhnya. Tidak bisa menuangkan air, hanya bisa bersandar dan meminum apa yang tersisa di cangkirnya. Merasa sudah lebih baik, perlahan-lahan dia mencoba menggerakkan kakinya, ingin membuat dirinya berjalan, tapi kekuatannya tidak cukup. Masih saja terjatuh ke lantai, yang membuat luka di bagian punggungnya begitu kesakitan. Dia menggertakkan giginya dan menahannya, kemudian mencoba merangkak untuk mencari kotak obat dengan dukungan sikunya. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, tapi dia ingat di mana obat anti-infeksi dan obat penurun panas ditempatkan. Tidak bisa menyuntik, dia hanya bisa menambah dosis obat yang diminumnya. Sekitar setengah jam, Ipon kemudian mengeluarkan vitamin C dan memakannya beberapa butir, menelannya tanpa air sangat asam hingga membuatnya mengernyit. Setelah memakan obat, dia meringkuk dan terengah-engah di lantai. Sejak lahir, dia tidak menderita seperti ini. Pukulan kali ini membuatnya menyadari bahwa di era ini sangat berbeda dengan era di kehidupannya, yang memiliki kedudukan tinggi berkuasa, yang memegang hidup dan mati. Dan nyawanya ini digenggam di tangan Raja Ronald. Dia harus beradaptasi dengan lingkungan hidup yang keras ini. Hanya saja, tidak tahu bagaimana keadaan anak itu, meskipun lukanya telah dibersihkan dari nanah, tapi jika tanpa obat itu juga tidak dapat sembuh. Rumah Bibi Linda. Setelah Dennis meminum obat, dia kembali demam tinggi. Bibi Linda sangat marah, jelas-jelas sudah jauh lebih baik pagi tadi. Mengapa mulai panas tinggi ketika malam tiba? Leci juga cemas, kemudian berkata, "Atau tidak, aku akan pergi mencari tabib Rudy." Bibi Linda memandangi cucu malangnya yang demam tinggi, bahkan bernapas dengan terengah-engah. Kemudian kembali teringat bahwa biaya tabib Rudy itu begitu mahal. Dia benar-benar tidak punya uang. Dengan putus asa berkata, "Tidak berguna lagi." Letty cemas hingga meneteskan air mata. Apa harus dilakukan? Apa akan melihat dengan mata kepala sendiri Dennis? Kata itu dia tidak tega untuk mengatakannya. Bibi Linda mengetakkan giginya, matanya penuh dengan kesedihan dan kemarahan. "Jika Dennis pergi, maka aku akan mempertaruhkan nyawa ini untuk membunuh wanita itu." Dia hanya memiliki Dennis seorang. Jika cucunya sudah pergi, maka sudah tidak ada artinya dia hidup. Wanita itu adalah permaisuri, dan dia adalah merupakan seorang putri kerajaan. Jika dia membunuhnya, maka dirinya juga tidak akan bisa hidup lagi. Tapi dia sudah tidak peduli dengan nyawa tuanya ini. Ketika Dennis mendengarkan perkataan ini, dia perlahan-lahan bangun. Dia membuka matanya, wajahnya memerah karena demam tinggi. Anak yang begitu kecil tapi sangat mengerti kondisi. Dengan nada merengek berkata, "Nenek, aku baik-baik saja." Bibi Linda meneteskan air mata. Tangannya yang kasar menyentuh wajah cucunya, menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu tenang saja, nenek pasti akan membalasnya untukmu, tidak akan memberikannya hidup dengan baik." Dennis terpaku, membungkuk sedikit untuk menarik napas, kemudian berkata, "Permaisuri mengobati lukaku. Permaisuri adalah orang yang baik." Letty tercengang. Apa Dennis demam tinggi hingga menjadi linglung? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dennis panik, kemudian berkata, "Permaisuri mengeluarkan nanah di lukaku. Dia berkata jika nanah sudah dikeluarkan kemudian memakan obat, maka akan sembuh." Permaisuri juga mengelus kepalaku dan berkata bahwa aku akan baik-baik saja. Setelah selesai berbicara, dia kembali berbaring di ranjang, kemudian bernapas dengan berat. Bibi Linda berdiri, menatap Dennis dengan terkejut. "Benarkah? Apa dia tidak menyakitimu?" "Dia tidak menyakitiku." Salah satu mata Dennis yang tersisa tampak agak kabur. Fokusnya tersebar. Dia mengulurkan tangan. "Nenek, aku kedinginan." Sekujur tubuhnya gemetaran. Membuka mulutnya terengah-engah, tapi hanya melihat dia mengembuskan napas, tapi tidak melihatnya menarik napas.
Letty, awasi Dennis. Aku akan pergi untuk meminta permaisuri datang. Bibi Linda kemudian berlari keluar dengan membawa sebuah lentera. Bibi Linda bergegas ke pavilion Serenity, membuka pintu, menerangi dengan lentera. Melihat Ipon terbaring di lantai, begitu menyedihkan. Di lantai, barangnya berserakan. Sejak hari itu, tidak ada orang yang masuk untuk membersihkan pavilion Serenity.